Berhayal. Emang Islam janjiin apa? Kan berhayal kan berarti nggak ada kan? Berarti kau berhayal kan? Ada, cuman kau Ya kalau udah bilangnya kasih nggak dulu datanya percaya. mana? Di mana tertulis Yesus pernah memberikan janji keselamatan pada Kristen atau pada Tuhan dia atau para penyembah dia? Sementara dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, orang Kristen itu diusir oleh Yesus. Siapa itu orang Kristen? Orang yang bertuhankan Yesus, menyembah pada Yesus, berpujian dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Apa katanya dalam Matius 7? Pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Melakukan mukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang pada mereka, enyahlah kau dari hadapanku Kristen. Salah kau tuh. Kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau Kristen. Salah kau tuh Faruk, salah. Udah kalau salah di mana ayatnya? Yesus pernah menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Di Yohanes ada, di Roma ada. Di mana? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 1:1 lah. Yohanes berapa? Kita buka ya. Kamu nggak percaya juga percuma. Yohanes. Jangankan aku, Yesus pun nggak percaya pada kami. Nih kita buka ya pelan-pelan. Nih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, apakah di sini ada tertulis kata-kata Kristen? Kata-kata Kristen? Iya. Ada lah. Mana tulisan Kristen di sini? Aku cari ya. Gak ada lo, cari lo. Gak ada lo. Itu Yesus itu ya. Gak ada lo. Itu Yesus itu Kristen, kata-kata Kristen itu Yesus. Yang saya tanyakan loh Dinda, dalam Yohanes 14 nomor 6 ini setelah kita baca, diawali dengan kata, diakhiri dengan kata aku. Oke, adakah tertulis kata-kata Kristen? Kristen atau Kristen adakah tertulis? Kau sekolah di mana? Adakah di sekolahmu ditulis sekolah? Aku dulu satu sekolah sama bapakmu. Iya, di sekolahmu tuh ada ditulis sekolah gitu ada. Aku dulu satu sekolah sama bapakmu, nggak ada hubungannya. Sekolah ada bapakmu lah. dengan Kamu maunya ada. ditulis di situ Kristen gitu. Di sekolahmu ada nggak ditulis di situ sekolah? Setelah kita baca, adakah di sini tertulis kata Kristen? Pelan-pelan sini, jangan kerasukan dulu. Kendalikan Roh Kudusnya dia. Kau udah dewasa Faruk. Nggak perlu ditunjukin mana hidungnya, mana mulutnya, Udah mana jelas lah aku sudah pantatnya. dewasa. Orang aku satu Iya. kelas dulu sama bapakmu atau sekolah. Kalau udah ada kata-kata Yesus, pengikut Yesus itu namanya berarti Kristen. Gitu dong Itu berpikir. angan-angan dan hayalanmu. Aku nggak Ya, mau hayalanmu dengar apa? Hayalanmu. Hayalanmu apa? Loh, kok hayalanku? Hayalanmu ini yang kau sudah katakan. Berhayal Coba juga jujur tuh. kita ya, Makanya jujur sniper Islam. ya, jujur sniper, jujur ya, jujur. Ya, coba. Literlet yang tertulis, adakah di sini tertulis kata-kata Kristen? Literlet dia tertulis ya, adakah? Tidak seperti anak kecil lagi berpikir itu. Berat kali memang kalau ini ditanya sama Oten Ibrahim. Yang jelas Ya, Yesus ya. janjikan keselamatan Bagi siapa? bagi pengikutnya lah. Di mana datanya dia janjikan keselamatan bagi pengikutnya? Itu bukan yang kau baca apa? Di mana di sini tertulis kata selamat? Di mana di sini tertulis kata keselamatan? Yesusnya aja nggak selamat, ke neraka dia. Di kebenaran itu apa? Nggak selamat. Loh,
Yesusnya aja di neraka. Gimana? Mau selamat? Yesus yang mana pemain bola itu? Enggak, ini kita buka ya. Kita buka. Kita buktikan Keliru ya. kali kau, Paruk. Ini kita buka datanya. Saya pakai data bicara. Abang ini Master Bible, pakai data bicaranya. Ya, nih. Saya buktikan Yesusnya berdasarkan data itu di neraka. Kristus, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang pertanyaannya, Kristus ini menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Terus apa? Terus Menjadi apa? Jawab dulu lah Dinda. Saya mau klarifikasi dulu. menjadi terkutuk karena Terkutuk. Menjadi terkutuk sekarang. Kita buka dalam Matius 25:41. Orang-orang terkutuk itu diindahkan ke dalam apa? tunggu Dan dulu. juga kepada mereka Ayat yang tadi diseberang dulu, dirinya. di mana apa pengertianmu di ayat itu? Sabar dulu Dinda. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam apa? Ya, baca yang benar itu sebelah mana? Sebelah kanan apa kirinya dia itu? Coba baca di atas dulu tuh. Sebelah kirinya. Nah iya, kalau sebelah kirinya iya. Ya, tapi poinnya di sini dikatakan orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa? Ke dalam apa? Iyalah, di sebelah kiri dia. Memang iya sebelah kirinya. Iya, sebelah kirinya terkutuk nggak orangnya? Terkutuk kan? Terkutuk. Dienyahkan ke dalam apa? Orang terkutuk. Kamu baca yang benar dulu. Jangan berpikirnya langsung. Ya udah, silakan Itu. baca. Kau kasih kesempatan membacanya Dinda Sniper. Biar kita tahu Yesus ini Matius mana berapa nih? itu? Matius berapa itu? 25:41. Kau ingat ya, ini yang menulis Matius ya. Jangan berpikirnya aneh kamu ya. Itu yang tulis Matius ya, ingat. Membahas penulis pula berserak nanti Dinda. Kok berserak? Memang gitu Bible. Udah jangan ada Ditulis, kemana-mana, bukan jangan dikarang. Tadi sudah 41-nya silakan. Matius berapa itu? 25. Ini kau tinggal baca loh. Silakan. Orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa? Ntar dulu lagi buka ini. Sabarlah. Ini udah kutunjukkan loh. Walah. Orang ini kalau Matius memang begitu. 25. Kamu baca aja nggak bisa pintar kau, apalagi, aduh, beruntunglah kau masih hidup di bumi ini mah, baca aja nggak pintar kau. Kau kalau pintar nggak nyembah nggak berjalan kau. Kalau kau pintar, Kok nyembah nggak berjalan. bisa nyambung. Matius berapa tadi? Maos. Haus. Berarti kau nggak mau kau tahu tentang Yesus, kau nggak mau tahu berarti. Udah berkali-kali dibacakan tadi Matius 25:41 itu buktinya kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu kau. Tadi Apa? tanya lagi tuh Matius berapa Sekarang- tadi? Matius berapa tadi tanyanya lagi tuh. Sekarang kutanya kamu, kau kenal Muhammad nggak? Malah bertanya lagi dia kan? Kau tidak. Makanya biar jangan. Kalau Nggak jadi Bible bacanya itu, kalau Bible Mengulur-ulur itu waktu Pak, aja dia. Jijik dia baca kalau Bible Bible itu yang perlu kau dengar, Bible itu bukan membacanya asal nyerocos, harus Udah kau pelan-pelan. baca lah Sniper. Kau baca Dinda, kau baca. Ya diamlah kau baru ku baca. Bila kau mau membaca nggak kau baca-baca. Matius berapa 25 ayat? Iya kan? Longor Ayat. kan? Udah boleh balik dibilang ya Kan? longor. Biar kau tahu bagaimana yang kuterangkan ini. Matius, dengarkan dulu Adinda. Abangmu ini dengarkan. Matius 25:41 Dinda. Siapa Oke. yang ngasih kopi anak dia? Empat 45. Ya Allah, iya tuh.
Tuh, kami tuh nggak menghafal Paru, nggak menghafal kami Jadi enggak. 45 dibikin ya, Win. Jadi 45 coba. Oke. Ini ingat ya, biar kau paham baca Alkitab Bible itu biar jangan keliru. Judulnya Penghakiman Terakhir. Yang menulis ini si Matius. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ini mulai dari 36 dulu. Kok ketawa tau? Enggak, yang enggak telanjang siapa itu? Oh, masuk yang telanjang kita coba ke 46-nya gimana? Kan malu kok kan, makanya jangan kau baca dari situ. Ayo, mau masuk yang telanjang, ayo. Aku gak kuat sih kau baca dari Matius 25:36-nya. Tahu aku isinya itu. Mau, Ya kan? mau mana yang kita bahas? Yang mana ini? Yang telanjang atau yang Makanya mana? baca 41-nya, jangan 36-nya. Ketahuan Oke. nanti Tuhan telanjang. Oke. Ketahuan nanti Tuhanmu itu di penjara. Tuhan kau sakit, 41. gak ada yang menjenguknya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka. Ingat ini ya, kata-katanya ya, akan. Oke? Jadi pelan-pelan Paro, baca Bible itu pelan-pelan, biar pahami. Kami nggak disuruh menghafal, untuk memahami dan menjalankan kalau kami itu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ingat ya, kiri ya. Enyalah dari hadapanku. Kalau di sebelah kirinya Yesus tuh disuruh pergi gitu, baru hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis. Ingat, yang sediakan iblis ya, bukan Yesus sediai. Tuh, dan malaikat-malaikatnya nih. Malaikat-malaikatnya yang ini telah disediakan untuk iblis. Iya, ini kau lihat nih, dan malaikat-malaikatnya. Kamu juga heran di sini. Kenapa ada malaikat-malaikat? Ayo, ini kalau berpikir kau apa ini malaikat-malaikatnya nih? Oke, saya jawab ya. Ya, coba apa pikiranmu di mana? Apa maksud malaikat-malaikat ini? Ya, jangankan malaikat, Tuhan kau aja pun di neraka kok. Ini kau biar paham dulu ayat ini. Malaikat-malaikat di sini apa ini? Kau kan udah bertanya, biar saya jawab Dinda. Karena konsep dalam Kristen, ya, cuman Kristen aja, ya, cuman Kristen sendiri yang boleh bermimpi masuk surga. Tuhannya, malaikatnya, iblisnya, semua masuk neraka. Bukan semua orang Nabi masuk neraka. Itu angan-angan dan hayalan Kristen. Kau kenal Tuhan Tuhan masuk nggak? neraka, malaikat masuk neraka, iblis masuk neraka, seluruh para nabi masuk neraka. Yang boleh masuk surga cuman angan-angan Kristen. Kau kenal Tuhan nggak? Lo. Yang saya tanyakan dalam Matius 25:41-nya Dinda, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa katanya? Di sini kamu pahami dulu malaikat-malaikatnya di sini siapa? Aku nggak bahas malaikat lo sniper. Ya biar kau paham yang ke api neraka itu siapa. Gak mau tahu aku tentang malaikat itu, gak mau tahu. Aku udah tahu konsepnya. Mau menang aja. Memahami bacaan nggak bisa. Kutanya sama kau. Kau cara mengenal Tuhanmu gimana? Yang jadi poin pertanyaanku bukan itu sniper. Dalam Matius 25:41 katanya kau mau ke surga, kenal Tuhanmu aja nggak tahu. Apa katanya? Biar itu ditertulis dan malaikat-malaikatnya. Apalagi? Iya, di situ dikatakan orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa? Ke api neraka. Nah, selesai. Lu kok selesai? Duh. Dalam Galatia 3:13, Yesus terkutuk nggak? Baca di mana itu Yesus terkutuk? Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Dengan jalan menjadi apa Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ya, kau memahaminya bagaimana itu? Yang saya tanyakan, dengan jalan menjadi apa? Kristus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Waalaikumsalam, Bang Dede. Simbol dari dengar, simbol dari kata-kata kutuk di situ kurban.
Saya tidak tanya arti simbol. Ya makanya kau harus paham, jangan taunya hanya Itulah sekolah doang. sengkeknya pikiranmu. Kutu itu korban kan. Makanya aku tanya kau, gimana kau mengenal Tuhanmu? Biar ku bau normal nggak Secara kau? tertulis di situ. Aku tanya dulu Kristus kau, itu kalau kau normal, menebus. Jangan mirroring dulu. bagaimana Dinda. kau Kita mengenal closing Tuhanmu? dulu Ayo. ini. Kita ingin closing tahu dulu aku ini. kalau kau orang pintar. Iya, kita closing dulu ini narasi Udah awal. closing. Tujuan dari orang-orang terkutuk maksudnya Paro, dosa-dosa yang kutuk yang di zaman Adam dulu dipakunya di kayu salib itu. Jadi kalau percaya Gimana sama tertulis? Yesus takkan terkutuk lagi. Itu Mana maksudnya. Di mana tertulisnya itu? Narasi Di itu di ayat. mana tertulisnya? Arti dari ayat yang kau bilang tadi. Oke, dengan disiplin ilmu apa kau mengartikan ayat itu? Disiplin ilmu apa? Wah, kau tanya lagi nomor celanaku berapa? Itu nanti kau tanya lagi. Merembes kau kemana-mana. Mau cari-cari ini. Arti Dengan dari ilmu. orang-orang terkutuk di situ dipakulah di kayu salib yang terkutuk itu. Jadi kita Iya. kalau percaya Yesus tidak terkutuk lagi. Itu maksudnya. Iya, tapi yang jadi Kau terkutuk percaya siapa? nggak dikutuk Tuhan kau? Sekarang kau Iya, percaya yang nggak jadi dikutuk Tuhan? enggak percaya. Oh, kalau kau Nggak nggak percaya percaya. dikutuk Tuhan, cari makan Betul. kau nggak ngos-ngosan, Nggak, melahirkan berarti- perempuan nggak kesakitan, itu kutuk Tuhan itu waktu itu. Berarti Yesus kena kutuk juga. Iya, kemanusiaannya terkutuk dia memang. Baru Terkutuk dipaku kan dari kayu dalam salib. Matius 25:41 dengar ya, udah dibilang dia terkutuk ya. Dalam Matius 25:41 orang terkutuk dinyatakan ke dalam apa? Itu yang duduk di sebelah kirinya. Iya, dinyatakan ke dalam apa? Itu yang duduk di sebelah kirinya. Iya, duduk di sebelah kirinya orang terkutuk itu dinyatakan ke dalam apa? Kamu nggak ngerti kamu? Paham Api nggak yang maksud saya? kekal. Setelah Yesus dipaku di kayu salib, terkutuklah yang orang-orang yang pada zaman itu, pada zaman kita kena kutuk, dipakunya di kayu salib itu. Sudah selesai dipaku, kita nggak terkutuk lagi. Iya, tapi yang menjadi terkutuk siapa? Oh, itu keterangan namanya. Kalau orang-orang terkutuk memang ke neraka. Iya, Keterangan. Iya, Bukan kan tadi gini dinyatakan loh, di situ ya. Yesus. Kabar Dinda Sniper, sabar. Itu kau cari Tadi kata-kata Yesus di ayat Matius 25. Ada kata Yesus nggak di situ? Ya, tadi kan kau bilang nih. Itu keterangan harusnya kalau kami- orang-orang terkutuk masuk ke api neraka. Itu benar. Iya. Jangan kau Iya. katakan itu untuk Iya. menyembuhkan Yesus di kayu salib. Tidak. Fix ya, orang-orang terkutuk dilemparkan ke dalam api neraka kan? Oh, itu pernyataan ya. Jangan kau ambil kesimpulan untuk ke sosok seorang ya. Ingat kata-kata Ya, saya. fix ya, dalam Matius Oke, 25:41 orang-orang yang terkutuk itu dilemparkan ke dalam api neraka kan, betul? Pernyataan ya. Iya, Jangan kau pernyataan tambah Matius lagi 25. orang-orang. Kau ini Pernyataan gimana ini? Matius 25:41 seperti itu, betul ya? Kau jangan tambah di situ orang-orang. Orang. Iya, orang yang iya Allah. Beda dong orang-orang sama orang. Ah, kau ini belajar di mana Di sih sini kau? tertulisnya orang-orang loh, Dinda. Di mana? Di mana? Nih, makanya kau masih Kristen karena kau gak tahu Bibelmu. Ini orang-orang loh. Kau gara-gara Abang masih ini Islam apa? aja kau gak kenal Tuhanmu aja kau masih Islam Mas dulu. tadi bela abangmu ini. Bertobatlah kau. Kan orang-orang ini tertulisnya. Mana, Bibel itu kalau dikurangi satu kata pun aku tahu loh, Dinda Sniper. Jangan kau katakan orang-orang. Yang enggak aja, kau tidak tanya itu. Yang Bisa mananya? ya, Yang di dengan kayu narasi salib dalam itu orang. Kalau di sini orang-orang. Iya, fix ya. Berarti dalam Matius 25:41, kau sepakat dengan narasi Matius 25:41 mengatakan orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya ya, fix ya. Sepakat ya. Tapi ingat, jangan kau larikan terkutuknya di kayu salib ini. Beda, oke? Oh, lu. Apa bedanya terkutuk di situ dengan terkutuk Sekarang ku tanya kamu. di kayu salib? Terkutuk itu kata apa? Kerja, kata sifat, kata apa itu? Jadi ada kata sambungan, ada bedanya. Terkutuk itu. Ada kata depannya, ada bedanya. Jangan kau berpikir terkutuk itu hanya untuk satu orang. Berbeda.
Aku nggak bilang kepada satu orang loh Dinda, nggak ada aku bilang. Gitu loh. Jadi? Kau yang sulit kali. Kan gini, makanya aku bilang ya. Dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, kalian nggak pernah debat ke siapapun dengan apapun. Kalian debat lawan Bibel kalian, iya. Bibelmu aja kau bantah coba. Membantah Bibel. Sudah jelas dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api kekal bersama dengan iblis. Dan kau sudah akui tadi Yesus itu terkutuk. Maka tempatnya Yesus di mana? Dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Loh kok jadi kayak gitu Farouk? Tuhan masuk dalam neraka. Memang begitu konsep dalam angan-angan kekristenan. Dalam angan-angan kekristenan yang boleh masuk surga itu cuma Kristen saja. Seluruh para nabi masuk neraka. Tuhan aja di neraka, malaikat di neraka, iblis di neraka. Jadi yang boleh masuk surga itu Kristen. Hidup bebas, makan suka-suka aja, berbuat sesuka-sukanya, membantah Tuhan, membantah Bibelnya, menghinakan Tuhan, tapi masuk surga. Itu angan-angan Kristen yang luar biasa sepanjang zaman. Angan-angan kalian kan gitu, cuman kalian aja masuk surga. Kenapa bisa gitu? Makanya seluruh para nabi dalam Bibel kau itu dikatakan berdosa, terhina. Adalah nabi yang ngintip orang mandi. Adalah nabi yang berhubungan badan dengan anak kandungnya. Saya kira manusia Adalah botol lah, nabi Pak. yang disuruh kawin sama pesundal. Ajaran sesat diikutin itu, ajaran seperti kau bilang diikutin orang itu. Kau kira manusia itu botol lah, Pak. Loh. Memang kau botol. Satu kali itu nomor 10 kau dikatakan botol. Oke. Kita uji kebotolan. Saya yang botol apa kau? Coba. Coba. Berzina dan mencuri itu masuk surga. Botol nggak kau itu? Bunuh Tuhan masuk surga, botol nggak kau tuh? Iya. Berzina dan mencuri itu masuk surga. Loh, Kira-kira pesundal kamu itu tuh- bukan masuk surga, botol nggak itu pesundal? Aku dulu jawab biar teruji kebotolanmu. Aku dulu jawab. Dengar saya jawab ya. Kalau Ya. kau katakan berzina masuk surga itu botol, berarti kau membotol-botolkan Tuhanmu. Karena dalam Matius 21:31 Tuhan kau menyatakan. Jawab dulu berzina saya itu kalau di luar kau orang surga. pintar. Jawab dulu saya ya atau tidak. Itu kalau kau orang pintar. Ya ini logikamu di mana ini? Kau jawab dulu, baru enak kita. Ini. Tadi kau tanya saya jawab iya. Sekarang kau aku tanya nggak jawab. Besi. Ini saya jawab berpeling-peling. Dengar dulu saya jawab ya. Kan kau tanya. Pezina. Jawab dulu baru kasih keterangan. Iya, saya jawab. Ya atau Pezina. Ya, kau tanya kan, pezina dinyatakan masuk surga, botol enggak? Enggak. Aku bilang kenapa? Konsep iman, konsep surga, diam dulu lah kau Dinda, baru aku jawab. Konsep surga di dalam iman Islam, ya orang-orang yang masuk surga dalam Islam bukan orang-orang yang maksum, tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksum itu orang yang tidak pernah berdosa, enggak. Orang di dalam surga itu Allah mengatakan orang yang boleh masuk surga cuma orang yang tidak pernah melakukan dosa. Allah nggak pernah ngomong begitu, gitu loh. Tapi orang yang pernah melakukan dosa masih layak dapatkan surga selama dia tidak mensekutukan Allah, gitu loh. Tapi bagaimana dengan Bibelmu? Kalau di dalam hadis dikatakan pezina masih mendapat kesempatan masuk surga, kalau dalam Bibelmu Tuhanmu mengatakan pezina, londur, pesundal prioritas masuk surga. Ini. Kalau kau tetap berpegang pada perkataanmu, kau katakan itu botol, berarti kau mengatakan itu botol. Ini gara-gara di ajaranmu bisa berbohong, kau jadi tukang Ini bohong. berbohong, ini data loh, Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab Yesus, jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pesundal itu prioritas masuk surga. Pezina prioritas masuk surga dalam Kristen. Aku tidak Matius temukan berapa satu itu? ayat pun di dalam Bibel, sahabat dulu Linda. Aku tidak dapatkan satu ayat pun di dalam Bibel di mana dikatakan Yesus Kristen duluan masuk surga. Perempuan-perempuan Kristen duluan masuk surga, nggak ada. Perempuan-perempuan Kristen yang menyembah pada Yesus duluan masuk surga, nggak ada. Makanya untuk masuk surga dalam angan-angan Kristen, sniper, cukup kau didik istri dan juga anak perempuanmu menjadi pesundal, prioritas dia masuk surga. Itu bacaannya sedikit tapi bicaramu banyak kali. Kelihatan kau pembohong. Sekarang saya tanya, dalam Matius 21:31 ini yang duluan masuk surga katanya siapa?
Bentar, ayat 31 ya. Iya, yang duluan masuk surga katanya siapa dalam Matius 21:31? Siapa yang duluan? Yang diprioritaskan ya. Makanya jangan kalian jadi Kristen, jadi pesundal aja kalian masuk surga kalian. Masih ingat, ini cerita ini tulisan Matius ya. Siapakah di antara kedua orang itu, oke? Kedua orang itu, oke? Iya. Berarti memilih toh? Apanya memilih? Loh, di ayat ini siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Ini ada kata penghubung loh Dinda. Kata penghubung ini mengaitkan narasi awal dengan narasi berikutnya. Kau pernah sekolah nggak tahu? Nanti ku telepon bapakmu ya. Makanya dengar dulu Dinda, sebuah kalimat tidak boleh kau berhenti membacanya ketika setelah kalimat itu ada kata penghubung, nggak boleh. Ini kau baca sampai kedua orang itu, yaknya kata penghubungnya nggak kau lanjutkan. Nggak boleh gitu membaca. Nanti ku telepon loh bapakmu dulu. Baca lagi. ya. Kalau disuruh katanya di situ, biar kau tahu jelas Paro, biar jangan modalmu menyerang Kristen di sini. Ku kasih paham. Baca lah, kok jijik kau. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Oke, jawab mereka. Itu ayahnya ya, ingat situ ayahnya. Iya. Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham sampai di situ? Siapa dikatakan Yesus yang mendahului mereka, yang menjadi prioritas dulu masuk surga? Jadi prioritas masuk surga siapa kata Yesus yang pertama? Mana prioritas di situ? Yang mendahului, yang Iya, paling utama mendahului, masuk surga, mendahului siapa ya. Ingat kata-kata Iya, siapa? mendahului. Jangan Iya, kau siapa ubah katanya? jadi prioritas. Ya sebenarnya sinodimnya prioritas itu, cuman kau malu. Mana ada? Dari mana kau tahu? Sosok tahu kau. Ya, yang mendahului mereka. Ya, masuk mendahului, surga. ingat. Siapa katanya? Pesundal-pesundal sama pemungut cukai. Tuhan kau aja memprioritaskan pesundal masuk surga kok. Kan? Kau bilang prioritaskan lagi, botol kali Ya, kau, gak tau baca prioritas kau. nih itu. Mendahului, prioritas gak tau baca kau, Pak. Sekarang Dasar saya kau. tanya, sekarang saya tanya, ketika seseorang mendahului kamu, dia Ya. yang duluan daripada kamu atau kamu yang Iya. duluan daripada dia? Duluan dia. Nah yaudah, yang duluan Loh, masuk kenapa surga kau bilang siapa? prioritas? Ya, yang duluan masuk surga berdasarkan Matius 21 Ji. Yang duluan masuk surga berdasarkan Matius 21:31. Pesundal atau wanita Kristen? Mana ada wanita Kristen di situ? Memang nggak ada, makanya saya tanya. Dalam Matius 21:31 yang dulu masuk surga kata Yesus, perempuan sundal atau perempuan Kristen? Di situ keterangannya kau ingat dulu siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Loh, iya dong. Yang saya tanyakan ke kamu Dinda, dalam Matius 21:31 dikatakan yang mendahului kamu masuk surga, perempuan sundal apa perempuan Kristen? Kalau dari ayat itu perempuan sundal. Ya udah. Kok ya udah. Dari ayat itu ingat ya. Jadi kenapa nggak kau didik anakmu jadi pesundal sama istrimu? Loh, sesat kau berpikirnya. Kok sesat? Loh iya dong. Sekarang aku tanya, perempuan Kristen masuk surga nggak? Setiap yang Kristen pengikut Yesus masuk surga, lainnya Mana datanya? neraka. Mana datanya? Cair dong diberkati ini mana datanya? Perempuan Biar kau paham. sundal, sabar tidak selibar, sabar dulunya. Perempuan sundal duluan masuk surga, ada datanya Matius 21:31. Kalau memang perempuan Kristen masuk surga, mana datanya? Ku iris lidahku mana? Tunjukkan datanya. Di mana Yesus mengatakan perempuan Kristen masuk surga, mana datanya? Cair dong diberkati Mana Pengikut datanya Yesus. dikatakan perempuan Kristen masuk surga, bukan duluan Pengikut Yesus masuk surga. Mana datanya? Maksudmu pengikut Yesus dikasih tahu perempuan, Mana laki, kayak anak datanya? kecil aja kau. Nah kan,
Berarti dia ada datanya kan? Kalau udah Angan-angan dan dibilang khayalan pengikut saya. Yesus, perempuan dan laki-laki ada di situ. Mana datanya? Yesus Kau pengikut- mengatakan. kau pengikut Yesus siapa kau? mengatakan- Apa? Kau pengikut siapa? Jaitron. Ya, aku tanya dulu biar kau mengerti tadi. Kau pengikut siapa? Saya pengikut ajaran atau din yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau cara mengenal Muhammad? Bagaimana kau mengikuti yang tak kenal? Bagaimana kau cara mengenal Muhammadmu? Nah, berarti kau udah aku ini ya. Ternyata yang dulu Iya, sekarang- ya. Udah nyerah Mana berarti ada? kan? Biar Udah ngerti nyerah, kamu kan? maksudnya tadi itu pengikut. Jangan kau pilah-pilah harus perempuan, harus laki. Sekarang gini, di dalam Matius 21:31 kau sudah akui yang duluan masuk Tanya, surga. aku tanya Kau dulu sudah. kamu, bagaimana Kan? kau cara mengenal Muhammadmu? Sudah. Nanti saya jawab Ya, ini. kau pengikut Ya, dia kan? Ah, kau Ya, kenal nggak sama dia? Jaitron. Bagaimana cara mengenalnya kau? Oke, Boleh mute saya saya jawab? mute. Kau terangkan tentang Muhammad kau. Oke, saya jawab ya. Oke, begitulah cara diskusinya Dinda Sniper. Assalamualaikum sahabat. Oke, si sniper sudah mengakui teman-teman ya bahwasanya dalam Matius 21:31 yang duluan masuk surga kata Yesus itu perempuan sundal. Tapi ketika dia mengatakan perempuan Kristen masuk surga atau pengikut Yesus masuk surga, kita minta datanya, tidak ada datanya. Ya, jadi memang di dalam Bible tidak ada data mengatakan Yesus mengatakan perempuan-perempuan Kristen masuk surga, nggak ada. Pentuhan-pentuhanku masuk surga nggak ada. Para penyembahku masuk surga nggak ada. Para pengikutku masuk surga tidak ada. Karena apa? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan diriku sendiri. Dalam Matius 7:21 jelas kata Yesus, yang sampai ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Sementara Bapa yang mengutus Yesus tidak pernah menyatakan kehendaknya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan bagi angan-angan karistik. Terus, Dinda Sniper, ini mau jawab pertanyaanmu Dinda. Sabar dulu, dimit kita tadi Dinda. Ya. Si Dinda Sniper bertanya kepada Bang Faruknya, apakah kau pengikut Nabi Muhammad SAW? Saya pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang dirisalahkan oleh Allah kepada dirinya. Ati Allah, ati Rasul, ati ulil amri. Lalu apalagi kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada rahmat, ada suri toladan bagi kami yang ingin mendapatkan rahmat. Lantas bagaimana kau bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW sementara kamu tidak mengenal dia, tidak pernah bertemu dengan dia? Ingat Dinda, yang kami ikuti itu bukan jasadnya. Yang kami ikuti itu bukan jasadnya, tapi ajarannya. Apa ajaran dari Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Oke. Apa akhlak dari Nabi Muhammad SAW? Ajarannya Muhammad apa? Semua yang tertuang di dalam Al-Quran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh, perintah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang tertulis dalam surah Al-Baqarah 183-185. Itu kami ikuti, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kepotong dikit. Allah itu melarang berbuat dosa. Si Muhammad menyuruh berbuat dosa. Itu kira-kira yang mana kau ikutin? Mana datanya? Suruh berbohong itu, suruh berbohong dalam 3 hal. Mana datanya? Kami disuruh berbohong dalam 3 hal. Mana datanya? Gak usah berkilah lah, udah terkenal itu ayat itu. Mana datanya? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami berbohong dalam 3 hal. Mana datanya? Aku tadi ketika berbicara tentang angan-angan Kristenmu, Sniper, aku pakai data loh. Itu saya tanya, siapa yang kau ikutin itu di antara pilihanmu itu? Allah tidak menyuruh berbohong. Muhammad menyuruh berbohong. Kau ikut siapa? Mana datanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita berbohong? Udah terkenal itu, Faruk. Udah terkenal itu ayat itu. Nggak usah berkilah lah. Oh, kalau gini contoh nih, aku cari. sama kamu. Dengar nih, diskusi itu pakai data gini Dinda. Iya, Kamu aku cari. diperintahkan, dengar dulu Dinda. Kamu selaku Kristen diperintahkan makan daging manusia dan minum darahnya. Datanya mana? Jawab dulu. Pakai data. Pilihanmu yang mana? Pakai data. Bagaimana kau paksakan aku memilih atas sebuah informasi yang merupakan berdasarkan hawa nafsumu, kebohonganmu? Kalau aku bilang tadi, kau
Kau selaku Kristen nggak akan dinyatakan hidup kalau kau nggak makan daging manusia, minum darahnya. Datanya mana Faruk? Yohanes 6:53. Kau nggak bisa dikatakan pengikut Yesus kalau kau nggak benci bapakmu, mamamu, ibumu, anakmu, saudara laki-laki dan perempuanmu. Datanya di mana Faruk? Lukas 24, Lukas 14 nomor 26. Pakai dataku. Nah ketika kau berbicara, mana datamu? Mana? Tar, sabar kau. Udah terkenal sebenarnya ayat itu. Dari narasimu, dari perkataanmu dia salah. Bagaimana kau katakan hadis itu adalah ayat? Kau nggak percaya hadis apa? Loh. Perkataan Nabi itu bukan ayat, Dinda. Iya, masukkan itu kan ajaran. Kau bilang tadi ngikutin ajaran Muhammad. Di mana hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berbohong dalam 3 hal? Mana datanya? Ntar, ku cari. Ntar, lagi nyari ini. Kau cari pun sampai Upin Ipin gondrong nggak ada datanya itu. Udah terkenal itu ayat itu. Lupa saya. Mana? Ada yang ngasih tahu nggak di bawah? Ada yang ngasih tahu nggak? Apa itu ayatnya? Orang bawah. Tak pertolongan dia. Telepon dulu pendetamu, telepon. Telepon Bom, Edi, siapa lagi? Si Mikana telepon, pendetamu telepon. Diskusi itu kayak abangnya Dinda. Ini. Kamu Iya, ada datanya itu. Kau pura-pura nggak tahu aja. Enggak, bukan kau kurang nggak tahu. Kau yang nggak bisa menunjukkan data, tapi kau yang curhat di sini. Kau tidak bisa dikatakan pengikut Yesus kalau kau tidak benci kepada bapakmu. Seluruh Islam tahu itu, Paro. Kamu bilang pintar. Kau sendiri Islam nggak tahu ayat dalil itu. Aneh kau. Tahu. Jangan playing Katanya victim pintar, kau. dalil yang berbohong nggak tahu. Gimana sih kau? Ini data kayak gini diskusi. Ini datanya sniper. Jikalau seorang datang kepadaku Udah. dan ia tidak Itu dulu bahas. Kau ikut siapa? Yang berbohong apa yang nggak nyuruh bohong? Kau ikut siapa? Saudara-saudara dari laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, kalian memang sudah diajarkan berbohong. Di mana tertulis Roma 3 nomor 7. Oke, data. Kau datamu nggak ada. Modal omon-omon aja. Kau nih bikin. Tapi jika lama aja kau. oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihukumi lagi sebagai orang yang bodoh, berdosa? Itu 118 itu pakai data loh. Ini umat Islam itu keren kalau diskusi pakai data dia. Tep-tep layar teman-temannya. Ini Itu dalil terkenal itu, Paro. Kau aja nggak ngerti. Katanya kau pintar. Nah, kalau terkenal ini Filipi 1:18. Ini ajaran ini. Berbohonglah kau dalam 3 hal. Itu tuh terkenal itu ayat dalil itu Islam itu. Sebab bagaimanapun juga lagi. Kristus akan baik dengan maksud palsu. Bagaimana kau mau pintar di Bible, di kitabmu aja kau nggak pintar? Dia akan tetap bersuka cita. Data lengkap datanya semua. Iya, data berbohong tuh kau nggak ada kan? Mana datamu? Kau kan memang Iya, data yang diperintahkan berbohong tuh kau nggak tahu kan? Nah, yang berikutnya nih 1 Korintus. Kalau kau nggak tahu data yang perintah untuk berbohong, kamu benar-benar lucu. Kau yang berbohong kau sudah menunjukkan data, lucu kau. 1 Korintus 4 nomor 13. Kau pura-pura nggak tahu aja kali. Kau paksa aku membenarkan kebohonganmu. Nih, siapa Kristen itu Paulus? Di Ini hadis Al-Tirmidzi. kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kau dikatakan Udah, akuin dulu nih, biar kita lari ke situ. Kau ikut mana? Ikut Muhammad apa ikut Allah kau? Pilih dulu antara satu. Mengenai ajaran tadi yang kau bilang, kau pilih yang mana? Muhammad apa Allah? Tadi data yang kau bilang tadi mana lo Gida Sniper? Iya, lagi di Al-Tirmidzi kayaknya, di Al-Tirmidzi gitu. Lupa saya berapa itu. Hadis sahih kayaknya itu. Loh, Alah, nggak usah pura-pura lah kau, Paro. Kau tahu itu. bukan nama hadis. Pokoknya diajarkan dalam 3 hal boleh berbohong itu. Kau masa nggak tahu selaku Islam? Itu fitnahanmu, nggak ada datanya itu. Makanya aku bilang, Ada. diam dulu kau. Ya, makanya aku bilang,
Kalian ini teman-teman Oten tuh pengikut sibilis kalian. Karena kalian hanya berupaya mengekspektasikan dan memuaskan kebencian dalam diri kalian. Tidak ada satu hadis pun di mana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kebohongan. Tidak ada. Dia sendiri bergelar Al-Amin. Dia orang yang jujur. Bagaimana dia bisa mengajarkan kebohongan? Tidak akan mungkin. Tidak ada. Karena kalian ingin mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya melalui lisan para pembencinya. Siapa lisan para pembencinya? Itulah Kristen kafir harbi itu. Fitnahan demi fitnahan yang dilontarkan mereka terhadap Islam tanpa data yang valid, kalian percaya. Tapi sementara isi Bible kalian yang kutunjukkan kepada kalian dustakan dan kalian ludahin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kebohongan. Tidak ada itu. Tunjukkan datanya. Kalau ada datanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kebohongan, iris lidahku nih. Jangan ketika kamu tak bisa membuktikan narasimu yang merupakan fitnahan terhadap Islam, lalu kau memframing, ya kan? Seakan-akan aku tidak tahu hadis itu. Kau suruh aku membuktikan sesuatu yang tidak ada. Nah, kau doang yang nggak tahu berarti. Kau botol juga kau. Nggak tahu, cuma kau doang. Kalau konsultasi sama Islam lain tahu kok. Kau doang yang nggak tahu. Berarti botol kau. Tapi kok cuma kau Kristen yang nggak tahu. Kalau kalian sebenarnya penyembah Saya udah biasa konsultasi sama Islam. Kalau dibilang ayat itu langsung paham. Aku udah konsultasi sama Oten lain loh. Oten lain mengakui kalian itu penyembah Cuma kau doang yang nggak paham. Aneh kau sendiri. Udah cuma kau doang berarti nggak tahu kalau kau itu penyembah B2. Ada disembah B2, kau ada-ada aja kau. Oten lain kau ajak diskusi ngaku orang itu nyembah B2. B2 itu dimakan bukan disembah. Iya, sebagian dikawinin kan? Ya kalau dia mau punya keturunan dikawinkan. Dikawinkan bagi. Ya iyalah. Kok ketawa?